Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, ada sebuah amalan yang ringan dilakukan, memberatkan timbangan, dicintai Allah yang maha penyayang, memasukkan seseorang ke surga yang penuh dengan kenikmatan, dan menjauhkannya dari neraka yang penuh siksaan. Namun seringkali dilalaikan oleh banyak orang. Amalan tersebut adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Zikir artinya menghadirkan dalam hati rasa takut, pengagungan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila wallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada pagi dan petang hari. Dialah yang bersolawat, memberi rahmat kepadamu, dan malaikat-malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan dia maha penyayang kepada orang-orang mukmin. Ikhwan fillah dimanapun berada, oleh karena itu, usai mengerjakan sholat, sebaiknya jangan langsung beranjak dari tempat sholat. Biasakan diri untuk zikir sejenak dan berdoa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 103. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sharafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai salat, beliau beristighfar 3 kali, lalu membaca doa, Ya Allah, Engkaulah salam dan keselamatan hanya darimu. Maha suci Engkau, wahai zat yang memiliki semua keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara ayatal kursi dubura kulli sholati maktubah lam yamna'hu min dukhul jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tabrani. Ikhwan fillah dimanapun berada, agar semakin memotivasi kita untuk istiqomah berzikir, mari kita simak beberapa keutamaan zikir setelah sholat berikut ini. Yang pertama, mendapat pahala yang besar dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirati 'addallaha lahum maghfiratun wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah taala menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Yang kedua, mendapat ampunan dosa dari Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Man sabbahallaha fi duburi kulli sholati thalatha wa thalathin wa hamidallaha thalathan wa thalathin
wa kabbarallaha thalatha wa thalathin wa tilka tis'atu wa tis'un wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khotoyahu wa in kanat mithla zabadil bahar. Barang siapa setelah sholat membaca tasbih 33 kali, hamdalah 33 kali, takbir 33 kali sehingga jumlahnya 99 dan menyempurnakannya dengan bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan mengampuni segala dosanya walau sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, mendapat ketenangan hati. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak hal yang membuat hati kita gundah. Hal itu terkadang dapat membuat pikiran menjadi gelisah, namun zikrullah dapat mengobatinya. Dengan memperbanyak zikir setelah sholat akan membuat jiwa menjadi tenang dan hati terasa lembut dan menjauhkan kita dari perbuatan yang kotor. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang keempat, mendapat keberuntungan. Allah Ta'ala berfirman, "Wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun." Maka sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Quran surah Al-Anfal ayat 45. Yang kelima, jalan mendekatkan diri kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Ikhwan billah dimanapun berada, zikir termasuk ibadah yang mudah dan ringan dilakukan, namun ganjaran yang diberikan sangatlah besar. Kendati zikir mudah dilakukan, ada banyak godaan yang harus disingkirkan agar tetap istiqomah dalam berzikir. Di antara godaan yang dimaksud adalah sifat malas. Dengan berzikir setelah sholat, zikir tersebut akan menjadi penambal kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Dengan berzikir, seseorang telah menyambung ibadah dengan ibadah yang lain. Seorang mukmin yang memperbanyak zikir dalam semua keadaannya, terutama zikir ba'da sholat, maka akan bersinar hatinya. Semua kegelapan akan sirna dari hatinya, jernih jiwanya, cemerlang pikirannya, turun ketenangan dan ketentramannya pada hatinya, dan dihindarkan dari godaan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing hati kita untuk gemar berzikir dan senantiasa istiqomahkan hati kita untuk tetap dalam iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita biasakan zikir setelah sholat agar hidup kita lebih berkah. Share video ini ke teman dan keluarga kamu agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jazakumullahu khairan.